Hai semua, kali ini kita akan jalan-jalan ke Museum Pos Indonesia. Lokasinya ada di Jalan Cikai, tepatnya di sebelah timur Gedung Sate Bandung. Di sini kita bisa lihat perangko dan semua hal yang berhubungan tentang Pos Indonesia. Bukan saja merekam sejarah panjang komunikasi umat manusia melalui perposan, akan tetapi merupakan wahana budaya dan sosialisasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama kita lakukan saat kita datang ke Museum Pos Indonesia adalah kita harus mengisi sebuah daftar hadir yang ada di depan pintu masuk. Setelah kita mengisi daftar hadir, kita bisa masuk dan menjelajah sepuasnya tentang Museum Pos Indonesia. Jadi, ini sekilas dari bagian dalam Museum Pos Indonesia. Dapat kita lihat banyak sekali barang antik di sini. Kalau museum posnya ini berdirinya sudah lama sebetulnya, tapi sejak tahun 1951 sebelum merdeka. Jadi sudah ada, tapi hanya khusus koleksi filateli. Bersamaan dengan Hari Bakti Postal yang ke-38, museum ini secara resmi dibuka untuk umum oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi yang pada saat itu dijabat oleh Ahmad Tahir dan diberi nama Museum Pos dan Giro. Jalan dengan perkembangannya perusahaan pos, di mana terhitung tanggal 20 Juni 1995, nama dan status perusahaan umum dan Giro menjadi PT Pos Indonesia Persero. Maka Museum Pos dan Giro berubah menjadi Museum Pos Indonesia. Dibersihin, kan itu harus ada alatnya juga. Nah itu dibersihin, kita ada ambil petugas untuk membersihkan koleksi. Ya seperti yang kita ketahui, Museum Pos Indonesia ini memang didesain sangat rapi, bersih, dan nyaman. Meskipun tempatnya memang agak kecil, namun isinya di dalamnya sangat lengkap, edukatif, dan tidak lupa sangat nyaman dan bersih. Beberapa koleksi sejarah dari Museum Pos Indonesia ini seperti surat emas raja-raja atau golden letter yang menampilkan duplikasi surat raja-raja Nusantara, berbagai macam koleksi filateli seperti perangko Indonesia yang disusun berdasarkan atas periode penerbitan yaitu pada zaman Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa peperangan kemerdekaan, serta berbagai macam cap tanggal, cap rumah pos, cap penerbitan perangko hari pertama, dan lain-lain sebagainya. Serta masih banyak lagi isi yang ada di Museum Pos Indonesia. Kita ini kan ada juga dari tahun 1859. Berarti 18 lebih kan 1859, ini 1864 yang Indonesia ya. Itu paling lama tuh 1859. Berarti udah 100 tahun lebih ya. Tapi masih utuh. Kita kan ada sistem laminasi untuk koleksi perangko untuk kertas ya. Jadi kertas tuh dirawat supaya utuh tuh harus gimana dengan caranya gitu kan. Ini bukan dilaminating. Kalau dilaminating kan nempel. Kalau ini laminasi, jadi sekedar di plastik tapi ada udaranya. Pakai OPP, plastik OPP. Ada plastiknya yang biasanya pakai plastik OPP, jadi nggak terlalu tebal. Jadi kalau suatu
dibuka gitu kan bisa. Jadi nggak nempel gitu kan, kalau di laminating nempel ya. Bagi yang mau berkunjung rame-rame ke Museum Pos Indonesia, caranya cukup mudah. Gini nih caranya. Kalau rombongan, apalagi kan kalau rombongan banyak ya, misalkan ada 30, ada yalah 50 lah ya minimal, itu 50 kan rombongan ya. Nah, biasanya dipandu, ada penjelasan mengenai sejarah singkat di bawah. Kan itu ada pengarah suara, ada apa kelihatan? Nah, di situ nanti dipandu. Jadi tadinya kan udah ada TV mau bikin audio visualnya, tapi belum ada tempatnya. Makanya ini masih proses untuk tempat audiovisualnya, nanti untuk alat-alatnya biar lebih nyaman ya. Terus sekarang kan kalau rombongan 300, bayangkan aja semua ada 300 masuk, pasti berjubah, pasti peralatan kan dia keluar. Melihat koleksi kan memang kurang nyaman, makanya belum ada instruksi untuk buka tiket gitu. Kalau udah di sini pasti tiket ada tiket. Kalau udah ruangnya udah nambah ya. Jadi udah untuk kenyamanan, ada visual ada ya. Itu tadi perjalanan singkat kami ke Museum Pos Indonesia. Ya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat menyempatkan waktu sejenak buat main-main ke museum, karena museum itu salah satu media buat belajar juga. Makasih. Mudah-mudahan dengan adanya museum ini ya, kita kan ke Museum Pos ini kan masih free ya, di samping masih free juga pulangnya untuk rombongan ada, kalau ada ini kita kasih untuk kenang-kenangan mesin bus ya, nanti dikasih juga. Dan manfaatnya juga kan untuk pendidikan, yaitu untuk sejarah, untuk pelajaran bahasa Indonesia supaya tidak terlupakan tentang surat menyurat perposan di Pos Indonesia ini ya.